Selamat datang di ibadah online MDC Samarinda. Sebelum mengikuti ibadah online ini, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu ikutilah dengan sungguh tanpa melakukan pekerjaan lainnya. Jadi kita fokus dengan ibadah kita. Meskipun kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing, percayalah, urapan dan jamahan Tuhan tetap nyata di dalam hidup kita. Mari segera saja kita ikuti bersama ibadah online MDC Samarinda. Selamat menikmati ibadah. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita nyanyikan syukur bagi Yesus Tuhan yang sudah mencurahkan sukacita surga bagi kita. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
Kami percaya Tuhan bahwa di setiap musim hidup kami Engkau ada bersama dengan kami. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembah Yesus Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya Yesus aku percaya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu selamanya. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang penting yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Karena saya perhatikan akhir-akhir ini mudah sekali orang meletup emosinya. Dan kalau sudah emosi, dia bisa berbuat apa saja. Dan kita semua tahu. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kurang sabar. Kita akan bahas tentang kesabaran. Sebab orang yang sabar itu disayang Tuhan. Dan ketidaksabaran itu bisa merugikan diri sendiri, bahkan bisa menghancurkan semua. Sebab itu penting sekali sabar. Kita baca terlebih dahulu dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam pembacaan kita ini, ada 4 kali kata sabar disebut, ditulis. Jadi berarti kalau sampai satu kata diulang 4 kali, berarti itu ada penekanan. Yaitu tentang kesabaran. Dan berbicara tentang kesabaran dalam pembacaan kita ini, kita akan belajar dari 3 tokoh yang ditulis oleh Yakub. Pertama adalah seorang petani, yang kedua adalah para nabi, dan yang ketiga Ayub. Pertama-tama kita akan belajar kapan kita harus bersabar. Kita perlu bersabar ketika keadaan tidak dapat dikendalikan. Ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dalam ayat ini, kita belajar dari seorang petani. Petani itu betul-betul sebagai orang yang sabar di dalam melakukan profesinya. Bagaimana nggak sabar? Kesulitan petani adalah mereka sulit untuk mengatur cuaca. Maunya sih cuaca itu datang tepat waktu, musim hujan, musim panas, tepat waktu. Tapi kan kita tahu, seringkali cuaca itu tidak terkendali. Harusnya musim hujan, hujan nggak turun. Yang harusnya panas, hujan kebanyakan. Jadi kadang-kadang tanah itu
panas kepanjangan, atau kadang-kadang air kebanyakan jadi banjir. Dan itu kan susah buat petani ngaturnya. Tetapi kita ingat, kita perhatikan, petani tetap sabar. Walaupun cuaca susah dikendalikan, cuaca tidak bisa diatur, cuaca berjalan menurut kemauannya sendiri. Seorang petani nggak bisa mengatur, ayo hujan, nggak bisa kan? Tetapi hebatnya, petani tetap sabar. Walaupun kadang-kadang dia harus rugi, karena musim kemarau panjang, akhirnya tidak ada tuaian. Atau kadang-kadang banjir, karena hujan terlalu banyak, dan dia kehilangan musim panen. Dan itulah risiko. Namun hebatnya, petani tetap sabar. Sesuatu bisa saja terjadi, tidak bisa dikendalikan. Bukankah hidup kita juga demikian? Kita seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Bahkan kita sebagai pimpinan, anak buah kita susah dikendalikan. Kita sebagai orang tua, kadang-kadang anak kita susah dikendalikan. Demikian juga dengan situasi barang-barang. Kadang-kadang harga sulit dikendalikan. Kadang-kadang harga itu melejit begitu tinggi, padahal kita butuh. Tiba-tiba harga cabai tinggi. Mau bagaimana? Dan paling sulit dikendalikan adalah kadang-kadang hati manusia. Seringkali kita sulit menghadapi orang-orang yang sulit dikendalikan. Tetapi firman Tuhan berkata, bersabarlah sama seperti petani. Hari ini kita juga menghadapi sesuatu yang sulit dikendalikan. Apa itu? COVID-19. Sampai hari ini, pemerintah belum bisa mengendalikan. Sampai hari ini, kita masih pusing bagaimana menjalani hidup. Terpaksa pemerintah harus mengeluarkan tatanan hidup, yaitu new normal. Kenapa? Karena ada hal yang tidak bisa dikendalikan. Di dalam hal seperti ini, diperlukan kesabaran. Itu yang pertama. Kita bersabar ketika sesuatu hal sulit dikendalikan. Sabar. Yang kedua, kapan kita harus bersabar? Kita bersabar ketika kebenaran yang kita yakini bertentangan dengan mayoritas. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yang tadi pertama adalah petani. Yang kedua, nabi. Belajar dari kesabaran para nabi. Nabi adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Nabi adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menegur kesalahan, untuk mengkoreksi, untuk memberikan masukan saran. Tapi apa yang terjadi di dalam Alkitab? Banyak nabi-nabi Tuhan yang dipakai Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menegur umatnya. Tapi bukannya umat Tuhan menerima dengan baik dan mentaatinya, malah berbalik, menyerang lagi. Contohnya Elia. Elia mengarahkan bangsa Israel supaya membuang berhala dan menyembahnya kepada Tuhan. Memang kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Isabel tidak terima dengan nasihat itu, dengan prinsip yang dipegang oleh Elia. Dia marah, dia ngancam dan dikejarnya Elia mau dibunuh. Itu resiko. Tetapi Elia sabar, bukan? Dia nggak membalas untuk mengutuki Isabel, enggak. Contoh yang kedua adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi pesan oleh Tuhan karena umat manusia waktu itu begitu sangat jahat. Dan kejahatannya sudah melampaui batas, maka Tuhan berkata kepada Nuh, siapkan bahtera, karena Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Namun, sebelum air bah itu datang, Nuh diperintahkan Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang. Apakah ada orang yang bertobat melalui khotbahnya Nuh? Tidak ada. Bertahun-tahun dia mempersiapkan bahtera. Bertahun-tahun dia menyampaikan tentang berita pertobatan. Namun tidak ada satupun yang bertobat.
Apakah Nuh putus asa? Percuma dong aku menyampaikan kebenaran. Percuma aku khotbah. Buat apa bikin? Enggak. Nuh tetap bersabar. Itulah pergumulan seorang nabi, utusan Tuhan. Dia menjalankan tugas, tapi ada tantangan, ada kesulitan. Namun dia nggak putus asa. Dia tetap melakukan pekerjaannya. Mengapa? Karena mereka bersabar. Bapak Ibu, bukankah kita juga demikian? Seringkali dalam posisi kita sebagai pimpinan, kita mau menegakkan peraturan, disiplin. Kita mau menegakkan aturan, tapi seringkali orang-orang yang di bawah kita nggak mau diatur. Seringkali kita tidak bisa menerima perlakuan baik, padahal kita punya maksud baik. Kita ingin disiplin, kita ingin rajin, kita ingin tertib. Tapi pada saat kita membuat ketertiban, orang marah, ditertibkan. Sabar. Itu resikonya, Bapak Ibu. Memang penertiban itu memang tidak enak. Bagaimanapun juga, orang tidak mau tertib. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, hiduplah tertib, hiduplah disiplin, dan hiduplah jujur. Orang mau terima atau tidak, lakukan itu dan tegakkan itu. Bersabarlah kalau kita mendapatkan tantangan. Lalu yang ketiga, kapan kita harus bersabar? Kita bersabar ketika mengalami penderitaan yang berat dan tidak masuk akal. Contoh yang ketiga dari orang yang bersabar dalam Alkitab adalah Ayub. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah orang yang terkaya, orang yang ternama. Tiba-tiba kemudian di satu hari, dia kehilangan semua yang jadi miliknya. Hartanya ludes. Anak-anaknya juga tiba-tiba meninggal semua. Istrinya yang satu-satunya, yang seharusnya diharapkan untuk bisa memberi penghiburan, dorongan, justru berkata sesuatu yang nggak masuk akal. Dia berkata begini, "Yuk, kenapa kamu nggak kutuki aja Tuhan sekalian?" Bukan main. Ayub sungguh-sungguh sangat terpukul. Keadaan Ayub waktu itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Dia kehilangan anak, dia kehilangan harta, bahkan istrinya pun memusuhi dia. Secara manusia, dia sakit. Dan saudara tahu, 37 pasal awal dari kitab Ayub, Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada Ayub. Tidak ada penjelasan mengapa, bagaimana, dan sampai kapan. Semua kabur. Padahal Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang baik, dan orang yang rohani. Ternyata kesalehan tidak menjadi jaminan kita tidak menerima musibah. Musibah bisa terjadi pada siapapun. Baik orang yang tidak mengenal Tuhan, maupun orang yang dekat dengan Tuhan pun, musibah tetap bisa terjadi. Namun, hebatnya Ayub punya satu sifat yang mulia. Apa itu? Sabar. Dia sabar walaupun secara manusia, secara logika nggak masuk akal. Kita kan nggak bisa terima orang baik, orang saleh harusnya diperlakukan secara baik dong sama Tuhan. Kenyataannya tidak. Tapi Ayub tetap sabar. Itulah hebatnya 3 tokoh yang kita telah pelajari tadi. Lalu sekarang bagaimana sikap kita atau pengertian apa yang harus kita miliki menghadapi hal-hal yang sedang kita pusingkan ini? Apa yang harus kita pahami ketika kita sedang mengalami kesulitan? Yang pertama, Tuhan tetap memegang kendali. Ayat 7 berkata begini, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan." Ayat 8, "Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Ayat 9, "Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya
kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 3 kali di dalam pembacaan kita ini dikatakan Tuhan akan datang. Kenapa sampai 3 kali Tuhan mengatakan aku segera datang? Hal ini membuktikan bahwa Tuhan memegang kendali. Dia mengatakan aku akan datang. Artinya Tuhan pegang kendali, dia berhak untuk mengatur dan dia dapat mengatur. Sebab itu kita sebagai umat Tuhan jangan gelisah, jangan takut. Tuhan pegang kendali. Kalau Tuhan datang, inilah hebatnya dan indahnya sebagai orang Kristen. Ketika kita melihat Tuhan datang nanti, maka semuanya akan beres. Pengharapan orang Kristen adalah menanti kapan Tuhan datang. Karena ketika Tuhan datang, Tuhan akan take over semua. Semua jadi indah, semua jadi mantap, dan semua jadi bahagia. Jadi kalau kita mengingat Tuhan akan datang, maka harusnya kita yakin. Mari kita serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali. Bukan iblis yang pegang kendali. Bukan orang jahat yang pegang kendali. Enggak. Yang memegang kendali dunia, sejarah dunia itu ada di tangan Tuhan. Kita nggak perlu takut. Mari kita sabar. Tunggu saatnya Tuhan bergerak. Ini Tuhan belum bergerak. Tunggu saatnya Tuhan bergerak. Kalau Tuhan bertindak, kita akan melihat semua berubah. Yang kedua, apa yang harus kita miliki untuk menanti semua yang kita sedang hadapi ini? Kita yakin bahwa Tuhan memberi pahala kepada orang yang sabar. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka bahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dikatakan di sini, Tuhan akhirnya menyediakan kepada Ayub bagiannya. Artinya apa? Orang yang sabar itu di ujung dari kesabaran, proses kesabaran, Tuhan akan memberikan pahala. Dan kita semua tahu, walaupun Ayub sudah kehilangan semuanya, harta hilang, anak-anaknya hilang, setelah proses itu selesai, Tuhan mengganti dengan hal yang lebih baik. Anak-anaknya, dia mendapatkan anak-anak lagi, hartanya dikembalikan lagi, dan yang Tuhan berikan setelah melewati masa-masa penderitaan jauh lebih besar dan jauh lebih indah daripada sebelumnya. Jadi jangan takut ketika sesuatu perkara, suatu masalah datang, bersabar. Tuhan memberikan pahala bagi orang yang bersabar. Yang ketiga yang perlu kita pahami ketika kita sedang mengalami proses, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Seperti kita lihat bahwa setelah proses itu selesai, biasanya sesuatu yang indah Tuhan berikan. Dalam kasusnya Elia, walaupun dia mendapatkan oposisi, ditentang, diancam, tetapi hasilnya apa? Kemuliaan Tuhan turun ke atas bangsa Israel. Semua berhala dibinasakan dan Tuhan memulihkan umatnya dan Tuhan memberkati umatnya. Akhirnya seluruh bangsa dipulihkan gara-gara seorang yang bersabar. Jadi sabar itu punya manfaat dan punya dampak besar. Kesabaran seseorang bisa mengakibatkan pemulihan banyak orang. Tetapi sebaliknya, ketidaksabaran seseorang itu bisa menghancurkan banyak orang. Pentingnya sabar. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita menanti Tuhan? Bagaimana caranya kita menanti semua yang Tuhan janjikan ketika semua sedang bergolak, ketika kita sedang mengalami kesulitan, ketika kita sedang tertekan? Bagaimana cara kita menghadapi semua masalah? Rasanya sudah nggak sabar, rasanya sudah nggak betah di rumah, pengennya keluar, pengennya jalan. Perhatikan, ada 3 hal yang perlu kita miliki ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Yang pertama,
sama seperti petani, menunggu sambil berharap. Seorang petani, ketika dia menabur benih, waktu dia menabur itu, dia mempunyai pengharapan bahwa suatu saat, benih yang aku tanam ini akan berbuah, dan dia akan menuai. Dia melakukan itu dengan pengharapan, walaupun dia harus mencucurkan peluh keringat, walaupun kepanasan, kehujanan, dia bersabar. Kenapa? Dia melakukan itu dengan pengharapan. Firman Tuhan berkata begini, Yesaya pasal 49 ayat 23. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Jadi orang yang menanti Tuhan tidak akan dipermalukan. Artinya, pada saatnya ketika semua sudah berlalu, Tuhan akan menjadikan indah. Itu yang perlu kita miliki. Ketika kita sedang diproses, nantikanlah dengan pengharapan. Agar supaya kita bisa bertahan memandang apa yang ada di depan. Yang kedua yang perlu kita miliki menghadapi segala sesuatu, belajar seperti nabi-nabi. Melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Tanpa bersungut-sungut. Dan ini susah. Susah. Kita ini semua, apapun yang kita nggak suka, kita komplain. Cuaca nggak panas, kita komplain. Cuaca hujan, komplain. Kita manusia itu memang mempunyai kecenderungan untuk gampang mengeluh. Nah, orang yang bersabar menantikan sesuatu tanpa harus mengeluh. Ya sudah, nikmati. Mau hujan, hujan aja. Mau panas, panas aja. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita tertawa. Ada saatnya kita rugi, ada saatnya kita untung. Semuanya itu ada waktunya. Kita nikmati saja. Jadi, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Semakin kita bersungut-sungut, semakin gelisah. Semakin kita bersungut-sungut, semakin kita nggak tenang. Tapi orang yang tenang, orang yang sabar, dia damai. Dengan orang dia tenang, dengan Tuhan dia juga menikmati. Enak hidup itu kalau kita bersabar. Tapi orang yang nggak sabar, bawaannya kan emosi melulu. Orang yang tidak sabar, bawaannya pengen marah. Tapi orang yang sabar, santuy, tenang. Sebab itu bersabarlah. Nantikanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Dan yang ketiga, bagaimana kita menanti segala sesuatu? Belajar seperti Ayub. Menanti dengan keyakinan. Saya akan bacakan pasal 14 ayat 14. Ayub pasal 14 ayat 14 berbunyi begini. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Wah, ini pertanyaan yang hebat loh. Ayub bertanya, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Perlu dicatat. Kitab Ayub ini adalah kitab tertua dari Alkitab kita. Sehingga ketika Ayub hidup, itu belum ada orang mati bangkit, itu belum ada. Tapi Ayub bisa memikirkan itu. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Berikut, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ini keyakinan Ayub yang luar biasa. Artinya begini, ayat ini berbicara bahwa ada satu saat di mana semuanya akan berakhir. Ada satu saat Tuhan akan memberikan aku kesempatan untuk menikmati hidup. Ada satu saat di mana Tuhan akan memulihkan. Maka Ayub di dalam penderitaannya, di dalam kesengsaraannya, dia menanti-nantikan Tuhan. Padahal waktu itu Ayub tidak ada penjelasan loh. Kapan? Sampai kapan aku harus sakit? Sampai kapan aku harus menderita? Nggak ada. Nggak ada penjelasan, nggak ada pemberitahuan, nggak ada apapun. Tuhan berdiam diri. Tetapi karena Ayub adalah orang yang bersabar, dia nanti Tuhan. Kalau mau sih dia bisa aja. Kalau dia nggak sabar, dia bisa marah, dia bisa meninggalkan Tuhan, bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Dia tahu.
dia yakin pertolongan Tuhan akan datang. Dan ketika Tuhan menolong, semua akan dipulihkan. Itu adalah keyakinan. Oleh sebab itu, orang yang bersabar adalah menanti dengan keyakinan bahwa pada saat Tuhan akan pulihkan. Dan kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, atau istilahnya orang yang sabar, akan diberi kekuatan baru. Kepada orang yang memiliki kesabaran, Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra. Sehingga dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Dia akan berlari. Dia akan berjalan. Dan tidak mengenal lelah. Tidak mengenal putus asa. Tidak menyerah. Apapun yang terjadi, orang yang sabar tetap akan melakukan perkara-perkara yang Tuhan sudah bebankan bagi dia tanpa bersungut-sungut. Sebab itu, mengakhiri renungan kita, mari kita bersama-sama pikirkan apa yang sedang saudara hadapi ini. Mungkin kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak terkendali. Ekonomi mungkin kita sulit untuk mengendalikan. Penyakit, kita sedang menderita. Atau mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Seperti Ayub. Nggak masuk akal. Kok bisa semuanya datang bertubi-tubi? Kalau itu datang, bersabarlah. Tunggu saatnya Tuhan. Dan kita pegang janji Tuhan. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala. Dan yang terutama adalah orang yang bersabar, dia sedang menggenapi rencana Tuhan. Karena ada rencana Tuhan yang lebih indah. Kita nggak tahu. Bersabarlah. Sebab Tuhan adalah Allah yang baik. Yang memberikan kekuatan pada kita. Mari kita berdoa. Supaya Tuhan berikan kita kesabaran. Tuhan, kami bersyukur atas semua yang terjadi dalam dunia ini. Pandemi COVID-19 sungguh-sungguh menjadi satu hal yang tak terkendali bagi kami. Bahkan kami lebih lagi melihat korban-korban yang berjatuhan. Banyaknya pengangguran. Lesunya ekonomi. Dan sulitnya merencanakan masa depan kami. Karena semua serba terbatas. Tuhan, sebagai manusia kami tak berdaya. Kami tidak mampu. Sebagai manusia Tuhan, kami lelah. Kami tidak sanggup dan kami tidak tahan lagi. Namun Tuhan, kami datang kepadamu. Berikan kami kekuatan. Ajar kami untuk tetap bersabar menantikan semua ini. Karena kami tahu Tuhan memegang kendali atas hidup kami. Kami yakin Tuhan memegang kendali atas semua yang terjadi di dunia ini. Sehingga kami memiliki keyakinan segala sesuatu akan menjadi baik ketika Tuhan bertindak. Silakan Tuhan, Engkau menyelesaikan rencana-Mu atas hidup kami. Silakan ya Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami. Agar kami bisa mendengar tuntunan-Mu dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami mau menjadi umat-Mu yang bersabar. Sehingga kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati pujian penyembahan dan kita sudah mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita dan kita tetap memandang ke depan dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bersabar. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidupmu. Dan Tuhan akan menuntunmu. Dia akan memberikan kau cahaya yang terang
Dan Dia akan berikan kau kekuatan sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia akan berikan kekuatan dan kedamaian. Kiranya sampai Maranatha, Tuhan menuntun hidupmu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami berharap Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Ibadah online tidak menghalangi kita di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja yang tertera pada layar. Khusus untuk adik-adik Star Kids, online Sunday School dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Louis. Doa Deeper dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Selama Doa Deeper berlangsung,
Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda untuk didoakan di dalam doa Deeper. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai aktivitas gereja, Anda dapat mengakses aplikasi MDC Samarinda, Instagram, dan Facebook MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya.